Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Pringga dari Pemuda Peduli. Nah, di video kali ini saya mau coba bercerita sedikit aja tentang motivasi, visi, dan misi. Girl, you're perfect. You're always worth it. Nah, yang pertama kita akan coba ngobrol tentang motivasi. Motivasi adalah hal yang mendasari kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Motivasi adalah sebuah dorongan, sebuah energi untuk kita terus mengejar sesuatu yang ingin kita lakukan. Dalam motivasi, kita membagi ke dalam dua hal. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Artinya, motivasi ini bisa kita ciptakan, bisa kita kendalikan. Untuk teman-teman yang merasa butuh semangat tinggi, butuh energi yang tinggi, manfaatkan motivasi internal ini menjadi sebuah penggerak yang sangat mendasar, menjadi sebuah energi yang besar untuk teman-teman melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang teman-teman ingin capai nantinya. Dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi yang tidak dapat kita kendalikan. Artinya motivasi yang muncul dari lingkungan sekitar, dari lingkungan kita bekerja, sekolah, organisasi, lingkungan sosial, dan yang lainnya. Nah, dua motivasi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Artinya perlu kita ciptakan, perlu kita kendalikan, perlu kita kelola dengan maksimal. Jangan sampai munculnya motivasi negatif dari lingkungan atau dari dalam diri justru akan menjadi sebuah hambatan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, ini indikasi ketika teman-teman sudah atau akan memiliki motivasi yang kuat. Yang pertama, teman-teman sudah punya hasrat atau keinginan atau sudah punya minat. Artinya ketika teman-teman sudah ingin memiliki sesuatu, ingin menjadi sesuatu, itu teman-teman berarti sudah punya dasar motivasi yang bisa jadi energi buat teman-teman bergerak. Yang kedua, teman-teman sudah punya kebutuhan. Misalnya, teman-teman sudah punya kebutuhan dari segi finansial, teman-teman punya kebutuhan dari segi eksistensi. Nah, kebutuhan ini bisa teman-teman jadikan menjadi sebuah roda, sebuah energi, sebuah mesin untuk teman-teman bergerak. Artinya ada yang teman-teman tuju, ada yang teman-teman ingin capai. Yang selanjutnya ada harapan dan cita-cita ketika teman-teman sudah bisa bermimpi untuk menjadi seseorang, menjadi sesuatu, menjadi entrepreneur, menjadi pekerja di perusahaan startup, menjadi pekerja di perusahaan multinasional misalnya. Nah, harapan dan cita-cita tersebut bisa teman-teman jadikan menjadi sebuah energi, menjadi sebuah motivasi buat teman-teman terus melakukan, terus mengejar mimpinya. Dan yang terakhir adalah adanya penghargaan dan penghormatan. Ketika teman-teman merasa bahwa menjadi sesuatu tersebut adalah hal yang patut buat dihargai, yang banyak orang hormati, ini yang kebanyakan mendasari generasi saat ini bergerak untuk mencapai sesuatu. Misalnya menjadi influencer kah, menjadi motivator kah. Ketika menjadi hal-hal tersebut adalah sebuah penghargaan dan sebuah penghormatan, itu akan menjadi sebuah energi buat teman-teman terus bergerak mencapai apa yang teman-teman mau. Hal selanjutnya adalah konversi. Nah, tadi kan ada tuh indikasi yang teman-teman punya, yang teman-teman miliki, teman-teman hadapi. Sekarang saya mau ngajak teman-teman buat merubah hal-hal tersebut, motivasi tersebut menjadi sebuah aksi nyata. Karena artinya ketika teman-teman sudah punya harapan, cita-cita, hasrat, minat, dan lain-lain, teman-teman akan memiliki dorongan, memiliki energi, memiliki kekuatan untuk mengejar hal tersebut. Nah, simpelnya kita rubah hal-hal tersebut menjadi sebuah aksi nyata. Jadi yang namanya motivasi, mimpi, dan lain-lain tidak hanya semata angan-angan, tapi kita rubah menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah pergerakan yang terstruktur. Jadi nggak sia-sia teman-teman punya motivasi tersebut. Prinsip dasar motivasi atau kebanyakan orang bilang the science of motivation. Nah, ini 3 prinsip dasar yang perlu kita ketahui, perlu kita aplikasikan dalam mengelola motivasi. Yang pertama adalah mengelola energi dan emosi. Ketika teman-teman sedang bergelut untuk mengejar sesuatu yang teman-teman inginkan, teman-teman pahami betul, teman-teman harus tahu betul seberapa besar energi yang kita punya. Dan yang kedua, jangan sampai emosi yang kita miliki menjadi hal yang mendominasi dalam aktivitas kita. Artinya energi dan emosi ini bisa membawa pengaruh yang positif ketika kita bisa mengelolanya. Tapi ketika tidak,
energi dan emosi ini akan memberikan dampak yang buruk buat pergerakan kita. Artinya energi mungkin akan terbuang besar dengan percuma, dan emosi akan mendominasi dan akan mempengaruhi sistem pengambilan keputusan kita dalam melakukan langkah-langkah yang akan kita ambil. Yang kedua, menyalurkan energi dan emosi ke dalam aksi nyata. Jadi artinya ketika teman-teman punya emosi yang besar terhadap sesuatu, teman-teman punya energi yang besar terhadap sesuatu, tumpahkan hal tersebut ke dalam aksi nyata yang konteksnya adalah positif. Jadi ketika kita memiliki energi yang besar, jangan sampai kita menghabiskan energi kita dengan berleha-leha atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menunjang tercapainya mimpi kita. Begitupun dengan emosi. Jadi jangan sampai energi dan emosi yang kita miliki menjadi hal yang tidak berguna atau kita salurkan menjadi hal yang sia-sia. Nah, yang terakhir adalah teman-teman perlu digali lebih dalam, teman-teman perlu validasi ulang, adakah kebutuhan dalam kita mengejar sesuatu. Artinya ketika muncul motivasi tersebut, teman-teman tanya ke dalam diri, benar nggak sih saya itu butuh untuk menjadi hal tersebut, atau benar nggak sih kita itu butuh akan hal tersebut. Nah, ketika kita butuh, itu akan muncul energi yang besar dan akan mendorong kita untuk terus bergerak. Nah, tapi ketika misalnya kita merasa bahwa kebutuhannya ada, tapi kita nggak tahu bahwa kebutuhan itulah kebutuhan yang mendasar. Nah, teman-teman ciptakan kebutuhan, sehingga ketika muncul kebutuhan, energi kita, fisik kita, mindset kita, pola pikir kita akan terus memicu, akan terus mengacu kepada tercapainya tujuan, tercapainya visi dan misi yang kita miliki. Nah, tadi kan tentang motivasi, sekarang kita bahas sedikit saja tentang visi dan misi. Visi adalah arah utama, artinya visi adalah hal utama yang akan kita capai melalui organisasi, perusahaan, atau bahkan diri kita pribadi. Dan misi adalah tahapan yang kita lakukan untuk menunjang tercapainya visi yang sudah kita bentuk. Visi dan misi ini akan selalu berkaitan, akan selalu tarik-menarik dan dorong-mendorong. Jadi, yang namanya visi harus jelas dan misi pun harus betul-betul menunjang tercapainya visi yang ingin kita capai. Nah, teman-teman, kita simulasikan bentuk visi, misi, dan motivasi. Teman-teman pasti tahu tentang penerbangan ya. Ketika kita mau naik pesawat, kita pertama punya tiket. Setelah punya tiket, nanti kita masuk, check in, kita dapat boarding pass. Boarding pass kita nunggu sampai boarding time. Boarding time, nanti kita masuk ke pesawat, kita pakai sabuk, buka jendela, tegakkan sandaran kursi, dan kita mengikuti instruksi pilot tersebut. Dan di dalam kabin tersebut ada yang namanya pilot, co-pilot, dan awak kabinnya, pramugara dan pramugarinya. Kita semua di situ bersinergi, mentaati aturan untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Jika pesawat tersebut berangkat dari Jakarta ke Bali, maka seluruh penumpang, pilot, co-pilot, dan seluruh awak kabin pun memiliki tujuan untuk berangkat ke Bali. Meskipun ketika sampai di Bali, tujuannya itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang mau liburan kah, ada yang mau shopping kah, ada yang mau berkunjung ke keluarganya kah, dan lain sebagainya. Nah, di sini semua kita tahu bahwa tujuan kita sama-sama ke Bali. Kita semua sama-sama mentaati aturan. Artinya kita ingin pesawat kita selamat dari Jakarta terbang ke Bali, dan kita semua bisa menyelesaikan tujuannya masing-masing. Sehingga kita semua taat pada aturan. Begitupun dalam berorganisasi, bekerja, dan dalam merealisasikan visi dan misi kita. Artinya untuk menunjang hal tersebut kita pasti butuh orang lain, kita butuh lingkungan, butuh organisasi, butuh perusahaan. Nah, di situ mari kita sama-sama belajar untuk menyelamatkan visi perusahaan, visi organisasi, sehingga visi organisasi dan perusahaan bisa tercapai. Jika itu tercapai, tugas perusahaan atau organisasi pun memastikan bahwa tujuan, visi, dan misi dari anggotanya, dari karyawannya itu tetap terlaksana. Artinya hubungan mutualisme ini tetap terjadi antara perusahaan dengan karyawan, antara organisasi dengan timnya. Nah, pola pikir ini sama mari kita bentuk bagi karyawan atau bagi anggota organisasi, begitupun terhadap pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaannya. Jadi jangan sampai kita hanya menguntungkan satu sisi saja. Nah, di sini mari sama-sama kita belajar bentuk mutualisme dalam berorganisasi, dalam bekerja, sehingga manfaat bisa lebih besar terasa dan impact-nya pun akan lebih terlihat.
Nah, teman-teman, intinya buat teman-teman yang sudah punya visi, misi, dan teman-teman sudah punya organisasi atau sudah bekerja dalam suatu perusahaan atau bahkan memiliki organisasi atau memiliki perusahaan, yang pertama saran dari saya, teman-teman kenali dulu visi pribadi. Yang kedua, teman-teman bentuk misi pribadi. Nah, yang selanjutnya, teman-teman kenali visi organisasinya, misi organisasinya. Jadi, teman-teman bentuk sistem saling mengenal sehingga teman-teman dapat membentuk sistem yang saling menguntungkan atau mutualism sistem antara perusahaan atau organisasi terhadap karyawan atau tim di organisasinya. Sekian sharing dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di like, share, and subscribe channel ini. Maaf atas kurang lebihnya. Untuk yang mau bertanya atau mau sharing sesuatu, silahkan kontak di bawah IG saya boleh, atau di IG Pemuda Peduli juga boleh, atau bisa komen di kolom komen di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.